Hari ini kita akan membahas arkanis sholat. Kalau kita sholat tetapi rukun atau arkanus sholat, ya, rukun sholatnya ada yang tertinggal, ada yang terlupakan, atau ada yang tidak dilakukan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa ukuran sholat seseorang itu menjadi diterima atau tidak, bernilai atau tidak di sisi Allah, maka ya, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah sempurnanya atau terlaksananya arkanus sholat. Ya. Arkanus sholat itu harus terpenuhi secara sempurna. Jadi menjadi penting ya, kalau ingin sholat kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini menjadi amaliyah pokok at-tafriq bainal muslim wal kufar as-sholat. Ya, yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman itu adalah sholat, ya, melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan sholat. Ya, dalam hadis yang lain misalnya ada penjelasan awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti pertama kali yang akan ditanya oleh Allah ketika seseorang meninggal dunia, ya, hisab pertama yang ditanya oleh Allah awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Ya, jadi dari hadis itu menjelaskan ya, betapa pentingnya kita melaksanakan sholat kalau kita mengaku amanu, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain misalnya ada penjelasan as-sholatu iman, ya, as-sholatu imaduddin, ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya iman. Iman itu artinya tiang. Faman aqamaha, barang siapa yang melaksanakan sholat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya dia menegakkan agama. Ya. Terus waman tarokaha, dan barang siapa yang taroka, meninggalkan, ya, waman tarokaha muta'ammidan. Dalam hadis yang lain bisa temukan man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, muta'ammidan, dengan sengaja. Man tarakas shalah, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, secara sengaja, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jadi ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita melaksanakan sholat. Ya. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, faqad hadamaddin, ya, maka sesungguhnya dia telah merobohkan, ya, menghancurkan agama.
meninggalkan sholat, ya, muta'ammidan, dengan sengaja, maka dipastikan bighairi akhlak. Maka dipastikan manusia itu tidak akan berakhlak. Dalam Al-Quran dijelaskan, manusia yang tidak berakhlak itu disamakan oleh Allah dengan kal an'am. Apa an'am itu? Orang yang tidak berakhlak itu disamakan oleh Allah dalam Al-Quran kal an'am, seperti binatang. Bal hum adol, bahkan lebih rendah dari binatang. Makanya kita dilarang meninggalkan sholat, ya. Kita dilarang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya. Nah, dalam Al-Quran misalnya ada penjelasan, ya, sholat yang benar itu apa hasilnya? Ya, sholat yang benar itu hasilnya diantaranya tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa sholat yang benar itu mampu menahan manusia untuk melaksanakan perbuatan keji dan mampu menjadikan manusia itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau sholatnya benar. Salah satu cara agar sholat kita ini menjadi sholat yang benar, maka kita harus paham arkanus sholat. Catat. Agar sholat kita itu mampu memberikan asar. Asar itu artinya pengaruh, ya, asarul hasanah, pengaruh yang baik. Maka kita harus paham arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Catat. Rukun sholat. Menurut kitab Safinatun Najah, arkanus sholati sab'atu asyara, bahwa rukun sholat itu sab'atu asyar, ada 17. Jadi kalau meninggalkan yang 17 ini, kalau ditinggalkan sab'atu asyar, maka sholat kita tidak sah. Al-awwalu yang pertama, an-niyatu. Niyah. Aina makanul an-niyah? Di mana tempat niat itu? Fi qalbi. Yang kedua, az-tsani. Yang kedua, rukun dari sholat itu apa? Takbiratul ihram. Az-tsalisu. Yang ketiga, al-qiyamu alal qadir. Mampu berdiri tetapi dia melaksanakan sholat secara qu'ud, duduk, maka sholatnya batal. Kecuali dia tidak mampu berdiri. Yang tidak mampu tegak, duduk. Yang tidak mampu duduk, berbaring. Yang tidak mampu berbaring, isyarat. Tidak mampu isyarat, disolatkan. Ar-rabi', yang keempat. Santriwati, yang keempat, rukun sholat. Apa yang keempat? Qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak dianggap sholat
liman bagi orang yang sholat lam yakra tetapi tidak membaca Fatihatul Kitab suratul Fatihah. Makanya suratul Fatihah itu wajib benar di dalam membaca suratul Fatihah. Kenapa tadi? Karena qiraatu suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah itu termasuk rukun sholat. Demikian kajian kita ya, karena waktu maghrib sebentar lagi ya. Marilah kita tutup kajian kita petang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.